sendirian? Oh iya, sama. Silakan Mas, monggo. Bu, saya Vivi yang pada hari ini berjaga di KIA, ya? Ya. Namun saya Bu, ada yang bisa dibantu? Jadi untuk mau Daftar pernikahan ya? Iya. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya tanya identitasnya dulu ya Bu ya. Namanya Ibu siapa? Oke, Santi Pratami. Umurnya berapa? 23 tahun. Dari suku Jawa nggih, Jawa nggih, agama Islam nggih. Pendidikan terakhir apa Ibu? S1. Kemudian pekerjaannya apa? Oh iya, masih di rumah. Alamatnya? RT1 RW 2. Oh iya. Kemudian bapaknya namanya siapa Pak? Rifai Nur Pratama. Oh iya. Umurnya berapa tahun? 21. Oh iya. Suku bangsa? Jawa ya? Jawa. Oh iya. Agamanya? Islam. Islam. Pendidikan terakhir? S1 dalam itu. Iya, dalam proses. Pekerjaannya? Oh iya. Alamatnya? Dari semua kelihatan kamu. Alamat lengkap Iya? RT 2 Iya? RW 2 Asli Wonodadi. Mana tadi nggih? Nggih. Baik. Kan katanya mau daftar pernikahan ya. Udah daftar dari desa sudah. Oh iya. Kemudian Mbak Santi kalau dulu waktu pertama kali mendapatkan hadiah, Mbak Santi umur berapa tahun? Sekitar umur berapa ya? 14 tahun mungkin. Kalau haid itu berapa hari? 7 sampai 9. Kalau sehari pas lagi asis sebenarnya berapa kali sehari? Pak asis berapa kali? Kemudian biasanya atur berapa hari atau tidak? 20 sampai 30 hari teratur ya. Ada nilai baik yang bebas ketika mendapatkan enggak? Ya selama ini ada kepentingan. Kadang-kadang kepentingan. Ketika mau berubah, kemudian warnanya apa? Ini, kemudian bau menyengat tidak? Gatal tidak? Kemudian Mbak Santi pernah menderita sakit jantung. Seperti itu apa tidak? Hipertensi, tensinya tinggi, nggak pernah. Kemudian jantung nggak pernah ya. Kemudian kalau dari keluarga, ya, dari anak jenengan, adakah yang menderita hipertensi, jantung, asma, seperti Keluarga saya ada diabetes, terus kadang juga darah tinggi. Oh iya. Kemudian Mbak Santi pernah imunisasi belum sebelumnya? Kami waktu kecil Waktu kecil ya? Waktu SD itu ya? Kemudian Mbak Santi dan Mas Fai itu setelah ini ya, rencananya setelah menikah itu akan menunjukkan hubungan dulu atau tidak? Ya. Kemudian Bu, untuk kebiasaan makannya ya sehari-hari Mbak Santi itu makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari. Kemudian ini enggak apa yang terkandung di dalam makanan yang Mbak Santi makan itu apa aja? nasi, Iya, sayur, sama lauk. nasi, sayur, lauk. Kalau nasinya berapa kali sehari? 3 kali.
jenis yang dimakan apa? Kemudian kalau buah dimakan jenisnya apa saja? Oke, pilih ya. Kemudian suka cemilan nggak? Biasanya makan cemilannya apa? Iya. Makanan ringan kan? Iya. Kemudian makanan berlebihan nggak? Ada pantangan makanan nggak? Tidak ada pantangan makanan. Suka makan sayur? Kalau buat lauk Kemudian minumnya sehari berapa kali Mbak Santi? Oh, berarti ada yang sehari ada 8 gelas atau tidak? Oh, enggak ada 8 gelas. Mbak Santi makannya sehari 3 kali ya. Kemudian biasanya yang dimakan apa aja Mbak Santi? Di dalam piringnya dengan lauk ya, sama sambal itu lauk sama sambal. Oh ya, terus ada nasi kan? Iya, biasanya nasinya berapa? Sedang banyak apa? 1 centong. 1 centong ya. Kalau lauknya? Lauknya kalau yang besar 1 potongan, kalau yang kecil 2 potong. Oh iya. Jenisnya apa saja biasanya? Lauknya ayam, tempe, ikan. Oh iya. Kalau sayuran? Kurang suka. Oh, kurang suka makan sayur. Tapi pernah ya? Pernah makan sayur. Biasanya makan sayurnya sayuran apa saja? Paling yang hijau itu. Oke. Kemudian kalau buah? Buah iya. Setiap hari makan buah. Kalau cemilan? Yang keripik-keripik. Yang keripik-keripik makanan ringan ya. Gorengan itu? Kadang kalau pagi Gorengan ya. Kemudian kalau ada pantangan makanan enggak? Tidak ada pantangan makanan. Kalau minum sehari berapa kali Mbak? 8 Minimal 8 kali ya. Biasanya yang diminum apa? air putih. Kadang pakai air soalnya Kapan tidak? Kalau buang air besar dan buang air kecil sehari berapa kali Mbak? Kadang sehari enggak buang air ya. Dan kalau buang air kecil yang hari berapa kali sehari? 4 sampai 5. Warnanya apa biasanya? Ada masalah nggak kalau buang air besar? Tidak, setiap hari. Warnanya apa Mbak? Mohon maaf ya, warna kotorannya apa? Berarti ya? Tapi biasanya normal ya? Nggak keras ya Mbak? Ada masalah nggak kalau BAB? Kemudian kebiasaan mandinya sehari berapa kali Mbak? 2 kali. Kemudian kebiasaan terawat 3 hari sekali ya. 2 sampai 3 kali seminggu ya. Kalau menggosok gigi kalau kebiasaan mengganti pakaian dari berapa kali? Kalau mengganti celana dalam, pakaian dalam kemudian kalau Mbak Santi istirahat ya, istirahat malam biasanya berapa jam? Kalau siang terbiasa di siang nggak? Berapa jam? Ada masalah nggak selama ini dengan istirahatnya ada masalah? Pekerjaannya sebagai apa Mbak? Katanya ngajar TPI.
Kemudian selama ini ada kebiasaan seperti merokok apa tidak? Tidak ada ya. Kemudian minum-minuman beralkohol, kemudian minum-minum obat terlarang itu, tidak ya. Minum jamu, kemudian ada perilaku seks bebas ya. Kemudian ini untuk aktivitasnya Mbak bagus 9 November. Kemudian tentang syarat-syarat pendaftaran pernikahan ada yang perlu dilengkapi apa tidak? Kami tinggal tahu. Sama ya, imunisasi ya. Pasok ini libur sudah tulis apa? Udah jangan. Ada TPS-nya di mana? Bilang pagi kayak sebenarnya. Ya, untuk cuti kerja itu berarti nggak ada masalahnya. Surat apa itu? Nanti tanggal 29 November. Mbak Santi, selama ini persiapannya apa saja untuk pernikahan? Untuk persiapan fisiknya apa saja selama ini yang harus dilakukan? Misalnya makannya gitu, makannya teratur ya. Pernah ini enggak? Pernah check up gitu? Pernah check up ya? Kemudian pernah imunisasi HPV belum? Yang untuk mencegah kanker cervix? Belum ya? Belum tahu ya itu ya? Berarti baru tahu sekarang ya? Ada imunisasi bisa mencegah ya? Kemudian Mbak Santi dan Mas Fai ya, ini tadi kan sama-sama suku Jawa ya, ada perbedaan budaya yang menonjol sekali apa tidak selama ini? Tidak ada. Kemudian adakah perbedaan latar belakang pendidikan antara dua pasangan pengantin? Boten nggih. Kemudian sudah pada saling memahami sifat masing-masing, karakter masing-masing. Oh iya, belajar ya. Kemudian bagaimana berkomunikasinya selama ini? Baik Bu. Baik ya, nggak ada masalah komunikasi ya. Kemudian jika ada masalah nih, biasanya bagaimana diselesaikannya? Musyawarah ya. Kemudian ibadah ya, ibadah selama mumpung lebih namanya Islam tadi ya. Itu bagaimana dilakukan secara rutin? Itu bagaimana biasanya? Baik berarti ya. Kemudian setelah menikah nanti, ya, keinginannya tinggal bersama atau mungkin mungkin kalau kerjanya jauh kayak gitu, maunya gimana Pak Istri mengikuti atau bagaimana? Iya, istri yang mengikuti nanti. Yang 5 dia pada anak itu. Oh iya, berarti tinggal bersama ya. Kemudian tadi kalau ada konflik diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian kebiasaan di rumah berarti kalau Mbak Santi bekerja jadi guru TPQ ya. Kalau kebiasaan di lainnya berarti nggak ada ya di rumah ya. Cuma rumah tangga ya. Kalau Mas Fai bekerja nggih. Kemudian untuk pernikahan ini diharapkan oleh kedua belah pihak keluarga apa enggak? Diharapkan ya, direstui juga ya. Kemudian berarti keluarga mendukung ya terhadap pernikahan ini. Tadi rencana menikah selama 3 bulan pernikahan ini pengambilan keputusan dari orang tuanya ini atau panjenengan ini. Oh iya,
ini tentang tahu tentang apa saja Mbak untuk persiapan pernikahan? Oh iya iya. Astra. Banyak kan Astra. Astra ya. Iya Astra. Banyak yang tahu ya. Oh baru sedikit. Tapi lumayan. Banyak yang dengan pernah belajar berarti. Kemudian kalau yang belum tahu dan ingin diketahui apa Mbak Santi? Dalam mengatur pola pikir dia dan wanita dalam Hari kau sih. Imunisasinya sendiri sudah tahu manfaatnya. Ya. Hari kau. Untuk persiapan pernikahan itu gizinya sudah tahu. Baik, Mbak Santi dan Mas Fahmi, untuk selanjutnya kita mulai lakukan pemeriksaannya. Ukur tinggi badannya dulu ya. (163 ya tingginya. Ketimbang 75. Duduk dulu saya tensi ya. Ini sih pakai ini satu punya. Saya periksa, mohon maaf ya, rambutnya ya. Bersih ya. Terus saya mau dibuka dulu maskernya, enggak apa-apa. Ya. Kemudian saya mau menolak. Ya. Kemudian sarean enggak apa-apa. Maaf ya, saya periksa bagian perutnya ya. Ya, mohon maaf. Saya lihat di perutnya ya, bukan ada luka bekas operasi ya. Ya, sekarang periksa ini payudaranya ya. Duduk Mbak. Tangan kanannya ke atas. Ya, di atas kepala. Ya, seperti ini. Mohon maaf ya. Sekarang yang kiri. Mohon maaf, ini saya tekan ya. Saya mau ngecek apakah ada cairan yang keluar dari payudara apa enggak ya. Ya, ampun. Normal ya Mbak, ya Mbak? Enggak ya. Terus mohon maaf, enggak ada varises di kaki juga enggak ada ya. Enggak kaku-kaku kan persendiannya? Enggak ya. Ya. Ini contoh tablet tambah darahnya ya Mbak Santi ya. Jadi ini tablet tambah darah diminum ketika tidak haid 1 kali sehari, ketika haid setiap hari ya. Ini nanti disimpan di tempat yang tertutup ya, atau jangan diletakkan di sinar matahari langsung. Kemudian ini manfaatnya itu buat menambah HB ya, pencegahannya ini.
atau mengobati anemia ya. Nanti ini juga diminumnya sebaiknya itu waktunya di waktu malam hari. Karena kalau ya sebelum tidur, karena kalau tablet tambah darah itu salah satu efek sampingnya mual mbak. Jadi kalau diminum di malam hari kita mendengar kan nanti udah tidur, jadinya efek tersebut bisa jenengan tidak rasakan. Iya. Terus salah satu efek sampingnya juga yaitu perubahan pada warna kotoran. Jadi jenengan buang air besar, kalau warnanya menjadi lebih gelap dapat pamit, itu salah satu efek samping dari ya. Ini hasil oh ya, ini anak lagi mau Mbak Santi, ini hasil pemeriksaannya, hasil PPT-nya negatif ya, kemudian HB-nya 11, golongan darahnya B, gula darah swabnya 95, kemudian tidak ada penyakit hepatitisnya di jenengan ya. Mbak Santi, ini tadi kan diperiksa HB-nya ya, HB-nya jenengan 11. Kalau wanita usia subur itu ketika tidak hamil itu HB-nya minimal 12 mbak. Jadi jangan kurang sedikit ya, kurang sedikit menuju 12. Terus tadi dari hasil pemeriksaan IMT indeks massa tubuh yang diperiksa berat badannya dan tinggi badannya ya, itu dari hasil pemeriksaan itu status gizinya agak gemuk mbak, tapi sih tidak terlalu obesitas ya, tidak over sekali, hanya sedikit gemuk ya. Nggak apa-apa. Dan ini untuk mengatasi anemianya ya, kemungkinan panjenengan penyebabnya itu tadi kan ngendiko tidak suka makan sayur ya. Nah penyebabnya itu karena tidak suka makan sayur ya. Nanti mulai sekarang jenengan mulai meningkatkan makan sayurnya ya. Makan bayam, kangkung, sawi, brokoli, semua sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian juga diperbanyak protein hewaninya mbak ya. Kalau protein hewani itu contohnya ikan, daging, telur, itu yang protein hewani ya. Kalau tempe tahu itu nabati ya. Lebih baik untuk meningkatkan HB itu yang protein hewani, lebih cepat. Kemudian tadi Mbak Santi tadi kan tidak suka itu makan sayur ya. Yang betul itu kalau kita kepengen apalagi ini pranikah mempersiapkan kehamilan yang sehat ya, supaya janin besok yang dikandung juga sehat, kemudian persalinan lancar, nah itu gizinya harus disiapkan dari sekarang ya. Kita jenengan mulai memperbaiki pola makannya ya. Jadi sebaiknya itu di dalam satu piring nasi ya ada unsur nasinya ya, makanan pokok, kemudian ada unsur lauknya, ada unsur sayurnya, kemudian buah-buahannya. Nah kalau yang porsinya itu kalau nasinya sepertiga piring, iya makanan pokoknya sepertiga piring. Kemudian sayurnya itu juga sepertiga piring. Nah sepertiga piring yang lagi itu adalah lauk dan buah. Kemudian minum air putihnya betul sehari 8 kali. Terus Mbak Santi kan suka ngopi tadi ya. Nah itu kalau minum kopi itu sebaiknya nanti setelah nggak habis makan. Jadi kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi nanti baru makan sayur minum kopi ya, jadi netral. Jadi nggak ada zat besinya, malahan nggak bisa dimetabolisme, tidak bisa diolah ya. Jadi malah tidak meningkatkan HB ya. Kemudian tadi suka makan makanan kering itu apa itu? Cemilan ya, makanan ringan sama gorengan itu ya. Enak banget ya kalau makan gorengan sama kopi ya memang ya. Nah itu kalau makan makanan kecil itu kan kalau gorengan itu kan banyak mengandung minyak ya. Itu sebaiknya kita batasi juga konsumsi minyaknya mbak ya. Jadi kalau sehari itu kalau kita mengkonsumsi minyak sebaiknya tidak lebih dari 5 sendok. Jadi kalau makan gorengan berarti ya makan gorengan 2 ya, kalau 5 sendok.
maksimal itu 2 ya. Coba itu mulai diperbaiki dari sekarang. Kemudian kalau minuman yang manis itu konsumsi gula kita sehari tidak lebih dari 4 sendok. Iya. Kemudian kalau garam itu 1 sendok teh, ya. Nah, itu. Kemudian tadi daripada kebanyakan makan goreng-gorengan, ya, lebih baik diganti dengan yang lebih sehat, lebih bergizi, ya. Contohnya itu loh, kacang hijau. Suka nggak makan kacang hijau? Nggak terlalu. Ya perlahan-lahan ya Mbak, nggak apa-apa. Jadi kalau kacang hijau itu tinggi zat besi, kemudian natrium, kemudian fosfor, ya. Itu malahan bisa meningkatkan HB, ya. Terus lemaknya juga kan kalau pakai santan itu lemaknya lemak nabati Mbak, daripada minyak yang ya. Itu tadi ya Mbak, mengganti cemilan gorengan dengan bubur kacang hijau, ya. Jadi di bubur kacang hijau itu lebih lengkap gizinya, ya. Ada zat besinya tinggi, kemudian natrium, fosfor, kalium. Jadi malahan lebih membantu meningkatkan HB, ya, di tubuh jenengan daripada makan gorengan dan minum kopi, ya. Kemudian ini enggak terbiasa selama ini udah pernah minum tablet tambah darah belum? Belum pernah minum tablet tambah darah, ya. Jadi kalau wanita usia subur itu ketika haid itu memang banyak kehilangan darah Mbak, ya. Jadi memang ketika nggak haid ya, kita dianjurkan untuk minum tablet tambah darah seminggu sekali kalau lagi nggak haid. Tapi kalau lagi haid setiap hari minum 1 tablet. Iya, itu belum pernah ya dilakukan ya. Nanti mulai hari ini bisa ketika nggak haid minum 1, kalau lagi haid setiap hari minum, ya. Nah itu kalau lagi minum tablet tambah darah ya, itu juga sebaiknya dengan air putih, atau lebih bagus lagi kalau Mbak Santi pakai sari buah yang mengandung vitamin C. Misalnya jeruk nipis kayak gitu, minum wedang jeruk nipis, kemudian lemon, nah atau jus jambu merah. Ya, itu lebih meningkatkan penyerapan zat besinya, ya, daripada menggunakan teh, kopi atau susu. Ya, jangan menggunakan itu. Mbak Santi juga ini merutinkan olahraga ya Mbak? Iya. Jadi kalau kita berolahraga itu antara apa yang kita masuk, ya, makanan-makanan yang kita masuk itu kan kalau kita berolahraga itu dikeluarkan lagi menjadi energi, ya. Jadi itu untuk menyeimbangkan zat-zat yang gizi dan yang masuk seperti itu, ya. Itu kalau sehari berolahraga itu 30 menit Mbak minimal, okay. Mungkin belum terbiasa, nanti lama-lama terbiasa, okay. Besok mulai rutin ya berolahraga, ya. Kerso ya, meluangkan waktu untuk olahraga. Ya. Kemudian Mbak Santi bisa cek laborat, ya. 2 minggu lagi coba, ya, 2 minggu dari sekarang. Tetapi Mbak Santi di rumah itu harus makan makanan yang banyak mengandung sayur, pesan saya ya. Kemudian minum tablet tambah darah, berolahraga, ya. Kebiasaan ngemil gorengan dan kopinya bukan sih dikurangi, enggak, dialihkan ke yang lain, iya, ke yang lebih sehat, ya, misalnya bubur kacang hijau seperti itu, ya. Atau sari kacang merah kayak gitu, ya. Ngoten ya Mbak Santi, nanti 2 minggu kita cek HB-nya lagi, ya. Mudah-mudahan sudah naik, ya. Jangan lupa minum tablet tambah darahnya juga, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak Mbak Santi? Enggak ada? Ada, saya minta nomor HP-nya ya. Berapa nomor HP-nya? 0853 Ya. 3512 Ya. 29. Ya. Ya. Terus nanti saya akan memberikan suntikan imunisasi TT, ya. Namanya tetanus toxoid, ya. Jadi itu untuk mencegah panjenengan terkena penyakit tetanus, ya. Dalam selama wanita usia subur itu mendapatkan TT 5 kali Mbak, ya. Jadi ada 5 kali, ya.
yang tete ini yang nanti tete pertama, kemudian yang setelah ini tete yang kedua 1 bulan jaraknya, kemudian ke tete yang ketiga 6 bulan, kemudian ke tete 4 1 tahun, 1 tahun lagi yang terakhir ya. Nanti saya beri kartu ya supaya jenengan tidak lupa ya, kartunya nanti disimpan baik-baik ya. Stop. Tinggal di ini ya, disuntik tete ya Mbak ya. Ya. Jenengan sebelah sini yang disiapkan itu di lengan yang kiri ya. Nanti saya suntik di lengan yang kiri ya. Oke, sewu. Ya, menurut saya suntik di lengan yang kiri ya. Saya Mbak Santi. Ya, tunggu kering dulu. Di rumah sehari-harinya jadi guru TPQ. Kalau masnya kerja di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, saya suntik ya. Ya. Sudah Mbak. Mbak Santi ya, Mbak Santi. Sebelum ini, jenengan sudah pernah mendapatkan informasi tentang kehamilan, persalinan, dan nifas atau belum ya? Belum pernah dapat info, ya? Oh, oke. Kalau persiapan yang pernikahnya malah sudah ya, ya. Kemudian kepengennya setelah ini langsung hamil ya, setelah menikah nanti atau ditunda dulu? Ditunda dulu ya, Jadi kayak gini Bu, Mbak Santi, kehamilan yang baik ya adalah kehamilan yang direncanakan, ya sebaiknya. Nanti kalau memang sudah merencanakan kehamilan ya memang sudah dipersiapkan dari sekarang ya untuk persiapan kehamilannya. Kalau kepengen menunda kehamilan, memakai alat kontrasepsi ya. Tapi kalau enggak ya enggak perlu. Ya, ini untuk pengetahuan aja, alat kontrasepsi itu ada yang dia jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu ada implan, ada IUD. Mungkin pernah dengar ya. Kalau implan itu diletakkan di bawah lengan, di belakang lengan. Kemudian kalau IUD itu yang memang dipasang di rahim ya, betul, atau spiral ya. Kalau IUD kebanyakan di masyarakat bilangnya spiral. Nah terus nanti Mbak kalau sudah menikah itu ada tanda-tanda kehamilan ya. Berasa apa mboten? Tanda kehamilan apa aja? Mual ya, terus pusing, Suka tidur. iya. Oke. Jadi tanda kehamilan yang pertama terlambat mendapatkan haid, iya terlambat mendapatkan haid. Terus kemudian di beberapa wanita ya kebanyakan memang mengalami rasa mual muntah, pusing seperti itu. Kemudian seperti tadi maunya tidur terus kayak gitu ya. Terus mencium bau-bauan nggak kuat ya atau ngidam seperti itu, pengen makan makanan tertentu ya gitu ya. Ya itu. Kemudian biasanya pada penasaran kalau sudah terlambat mendapatkan haid, kepengen ngecek tes PEX ya, dicek tes PEX itu hasilnya positif. Kemudian ada gerakan janin, ada yang bergerak kayak gitu di dalam rahim. Bergerak itu mulai berapa bulan tuh? Mulai 4 ya 4, tapi biasanya belum
kencang kalau baru 4 nggih, baru hanya ketut-ketut tok nggih. Terus nanti kalau diperiksa dengan alat nggih atau itu USG apa periksa kebidan itu bisa didengarkan detak jantung janinnya, itu sudah tanda pasti kehamilan. Ya, berarti sudah ada janinnya ya. Kalau dengan USG sampai kelihatan tulang-tulang belakangnya, jantungnya berdetak juga kelihatan itu kalau dengan USG ya. Kemudian kalau sudah terlambat head ya, sebaiknya langsung periksa. Jadi jangan ditunda-tunda, ya. Semakin awal memeriksakan kehamilan itu semakin baik, ya. Terus nanti periksa setiap 1 bulan sekali. Kalau sudah 8 bulan, 7-8 malah periksanya 2 minggu sekali, ya. Nah, Mbak Santi nanti kalau Mbak Santi sudah hamil, ya, itu juga harus menjaga kesehatan ketika hamil, ya, harus dirawat, dijaga, ya. Antara lain, ya, masih hamil muda, ya jangan angkat junjung, ya, atau beraktivitasnya itu sesuai kemampuan, ya. Kadang-kadang ada orang yang jangan ini. Ya, kemudian cara menjaga kehamilan yang lainnya memakai pakaian yang longgar, ya. Hindari memakai pakaian yang terlalu ketat. Kemudian makan makanan yang bergizi, dirutinkan tetap olahraganya, ya. Kemudian kalau ada orang yang merokok itu sebaiknya kita menghindar, ya. Karena perokok yang pasif, ya, bukan perokok aktif itu lebih berbahaya jika menghirup asapnya, ya, dari perokok yang aktif, ya. Kemudian Mbak Santi nanti kalau sudah hamil itu juga harus jenengan mat, ya, mat tentang tanda bahaya kehamilan. Apa saja diantaranya ada yang pertama pendarahan, ya, pendarahan dari jalan lahir, keluar darah, ya, kemudian mual muntah yang berlebihan, kemudian demam, ya, sakit gitu, terus bengkak di muka, tangan dan di kaki, kemudian air ketuban itu pecah dulu, ya, sebelum persalinan, sebelum ada kencang-kencang itu udah pecah duluan, ya. Kemudian yang satunya adalah jika janinnya bergeraknya tidak aktif, ya, atau gerakannya berkurang, nggak seperti biasanya. Biasanya geraknya lebih dari 10 kali, jadi kurang dari 10 kali gitu, ya. Kemudian kalau sudah mendekati persalinan juga harus tanda-tanda persalinan, ya. Tanda-tanda persalinan apa mawon? Yang pertama ada mules, ya. Ada rasa mules yang rasanya nikmat, ya, lebih nikmat dari biasanya gitu, ya. Terus dia timbulnya itu teratur. Ya, timbulnya teratur. Yang tadinya misalnya setiap 5 menit sekali gitu, ya. Ya itu teratur 5 menit sekali. Bahkan terus memendek jadi 3 menit sekali seperti itu. Tapi kalau 5 menit terus nanti hilang, munculnya lagi 1 jam lagi, 2 jam lagi, itu berarti belum mules yang teratur. Iya. Kemudian kadang disertai pengeluaran lendir darah. Iya, ada ngeflak dari jalan lahir. Tapi kadang-kadang ada juga yang enggak. Ya. Berarti kalau itu udah masuk usia mau melahirkan? Iya, betul. Usia kira-kira 37 minggu ke atas. Iya, persalinan normal. Kemudian ada ketuban pecah, ya. Tapi yang kedua dan ketiga, yang lendir darah dan ketuban pecah itu sih tidak selalu terjadi. Yang harus dimakai adalah yang mules yang teratur, bisa disertai dengan itu tadi, ya, dengan lendir darah dan cairan ketuban, ya. Kemudian kalau persalinan, ya, kalau sekarang juga yang namanya persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, seperti di puskesmas, di rumah sakit, ya. Kasih coba, ya, dilihat dulu. Oh iya, masih ya.
Nah, terus jika nanti bayinya sudah lahir ya, di rumah juga harus dirawat ya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah perawatan bayi itu perawatan tali pusat ya. Jadi tali pusat itu sekarang itu tidak perlu dirawatnya itu dikasih pupuk atau niku nggih. Nggak perlu dikasih alkohol, dikasih betadine biar bersih, nggak perlu. Sekarang adalah perawatannya bersih dan kering. Ya, jadi dibiarkan nggak pakai apa-apa. Yang penting dia bersih, kering, ya. Terus dipakai popok baju biasa seperti itu. Kalau anak pipis biasanya kadang sampai ke popok, sampai popoknya basah kena tali pusat, dia langsung dibersihkan. Ya, seperti itu ya. Kemudian diberi imunisasi sesuai jadwal, okay? Imunisasinya 5 imunisasi dasar lengkap, okay? Kemudian jika ada keluhan ya diperiksakan, keluhan apapun harus diperiksakan dan dalam umur kira-kira 4 minggu atau 1 bulan setelah lahiran itu harus diperiksakan juga, dikontrolkan, okay? Jadi bayinya dikontrol sehat atau tidak sehat itu harus tetap dikontrol ke puskesmas atau ke bidan gitu ya. Kemudian ibu nifas ya, itu setelah melahirkan itu juga minum vitamin A. Vitamin A. Iya, biasanya itu tetap habis lahiran tetap dikasih dari puskesmas itu 2 tablet untuk ibu nifas. Yang pertama diminum segera setelah lahiran, yang tablet yang kedua itu diminum jaraknya 24 jam dari minum tablet yang pertama. Iya, itu untuk menjaga kesehatan ibu ya. Yang namanya orang baru melahirkan kehilangan banyak darah, mineral di situ nggak hanya zat besi aja yang keluar, tapi vitamin-vitamin yang lain dari tubuh kita juga baik yang keluar. Kemudian vitamin A juga fungsinya untuk menjaga kesehatan ibu juga, ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah melahirkan sebaiknya bayi juga diberikan ASI ibu. Iya, ASI ibu saja sampai dengan dia umurnya 6 bulan. 6 bulan kemudian baru dia belajar makan, baru MPASI, tapi tetap dengan ASI-nya full sampai 2 tahun. Oke. 6 bulan pertama jangan diudik-udik, harus minum ASI ibu tok, nggih. Nah, manfaatnya nopo ASI? Yang pertama buat ibu dulu ya. Kalau buat ibu itu ASI itu dengan menyusui itu panjenengan lebih cepat sehatnya. Iya, jadi dengan kita menyusui itu merangsang ini kontraksi rahim. Jadi rahimnya ya cepat kembali ke bentuk semula. Karena rahimnya jadi cepat kontraksi, cepat kembali ke bentuk semula, jadi malah mengurangi risiko perdarahan. Iya, selain itu ya gampang ya. Tinggal kapanpun bayi membutuhkan tinggal diberikan, seperti itu, praktis ya. Tidak nggaweni naker kemudian botolnya nanti dicuci direbus seperti itu kan repot ya kalau menyusu tidak langsung ke ibu gitu kalau dengan ASI, pengganti ASI itu ya. Kemudian untuk janin ya, jadi untuk bayi, maaf, untuk bayi bukan janin. Jadi untuk bayi itu ASI mengandung semua zat gizi yang dia butuhkan. Nggak bisa jangan beli susu formula yang harganya 300.000 dibandingkan dengan ASI, tidak akan sama kualitasnya. Jadi makanan terbaik untuk bayi ya hanya ASI. Semua unsur zat gizi yang dibutuhkan bayi ada di dalam ASI. Dan hebatnya lagi itu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Lahir pertama dia butuh kolostrum ada di dalam ASI ibu 3 hari pertama. Iya, kemudian lebih dia besar sedikit lagi dia butuh banyak mineral-mineral lain, itu ada di ASI peralihan. Kemudian dia besar lagi dia butuh banyak lemak, itu ada di ASI matur yang sudah keluar 10 hari ke atas kayak gitu Mbak. Iya, jadi ASI nggak bisa dia berubah-berubah gitu kan. Kalau ASI ya
isinya ya itu aja, nggak bisa menyesuaikan sikil lagi butuh kolostrum, beli kolostrum ya harus beli kolostrum, nggak bisa ya jadi seperti itu ya kalau pengganti asing ya. Kemudian yang namanya ASI juga dia mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi ya. Kemudian suhunya sesuai untuk bayi dan karena langsung menyusu dari ibu jadi itu selalu terjaga suhunya ya, dalam kondisi yang segar ya. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak, Mbak Santi? Belum ya? Ya. Kalau gitu kita lanjut ke infeksi menular seksual ya. Udah pernah tahu belum tentang infeksi menular seksual itu apa, Mbak Santi? Kayak penyakit Iya, yang kayak sifilis gitu. iya betul, seperti sifilis ya jenisnya ya. Ada sifilis, ada kencing nanah ya atau gonore seperti itu. Jadi infeksi menular seksual itu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Betul sekali, tadi ada sifilis, ada kencing nanah ya. Kemudian ada HIV AIDS, iya seperti itu. Ini nanti di sini ada ya sedikit penjelasan tentang infeksi menular seksual ya. Ada HIV AIDS, ada HIV AIDS, di sini ada HIV AIDS ya. Kemudian kalau tanda gejalanya Mbak Santi udah tahu atau tahu belum? Belum tahu ya. Tak dulu ya. Aku belajar boleh ngomong enggak ya? Jadi tanda-tandanya penyakit menular seksual yang pertama itu ada kalau buat berhubungan ada rasa sakit dan mungkin juga bisa setelah berhubungan itu keluar darah. Iya, pendarahan setelah berhubungan seksual. Kemudian ada perlukaan di nuwun sewu nggih, di kemaluan seperti itu, di alat reproduksi baik perempuan maupun laki-laki seperti itu. Kemudian ada benjolan abnormal. Benjolan abnormal itu seperti kutil, seperti itulah. Seperti kutil di nuwun sewu di alat kemaluan seperti itu. Rasanya itu panas, perih, terasa membakar. Ngoten niku nggih. Kemudian kalau perempuan mungkin tanda awalnya mungkin keputihannya itu ini terasa terasa gatal yang sangat gatal ya, sampai membakar rasanya. Kemudian biasanya bau, aroma dan warnanya biasanya abnormal ya, buatan putih ya. Nah kemudian apabila ya, kalau kok semoga sih tidak, tetapi apabila mengalami kok dengan gejala seperti itu, infeksi menular seksual, itu sebaiknya jangan ngobatin sendiri. Ya, iya jangan beli obat ke apotek sendiri seperti itu. Itu pengobatannya harus rutin dan yang diobati kedua pasangannya. Tidak bisa kalau yang diobati misalnya ibunya atau suami atau istrinya tok gitu ya. Nanti ketika berhubungan lagi yang enggak ya bisa tertular lagi gitu. Jadi harus diperiksa pasangan dan diobati mana yang terinfeksi seperti itu. Kalau dua-duanya terinfeksi diperiksa dua-duanya ya. Jadi apa kalau misalnya pasangan itu cuma sama satu pasangan, atau tetap ada itu resiko terkena penyakit itu?
Misalnya gimana? Misalnya kalau cuma suami istri, kan kalau saya tahunya kalau penyakit itu bisa timbul kalau berhubungan dengan orang lain. Iya, betul. Biasanya itu perilaku yang ini juga tidak setia kepada pasangan. Orang-orang yang terkena penyakit seperti itu nggak usah khawatir ya. Ini untuk pengetahuan ya. Jarang juga. Kalau kita orang-orang yang setia kepada pasangan ya insya Allah jauh ya dari penyakit yang seperti itu ya. Kenapa kok yang harus diobati keduanya? Ya, yaitu tadi ya harus tuntas keduanya. Kemudian penyakit infeksi menular seksual ini itu juga seperti pintu ke penyakit HIV enggak? HIV/AIDS ya. Jadi HIV/AIDS itu juga dia nggak ujuk-ujuk, nggak icik-icik kena HIV. Biasanya diawali dulu dengan tanda-tanda IMS itu, kayak gitu. Jadi nek ada keluhan IMS kayak gitu itu harus segera melakukan pengobatan, ya. Kalau penyakit HIV sudah tahu? Yang itu yang menyerang imun. Ya betul, menyerang imun ya. Bentar. Ya jadi itu perlahan-lahan yang diserang adalah imunitas tubuhnya. Semakin lama daya tahan tubuhnya semakin melemah. Ya. Apa benar itu belum ada obatnya? Kalau obatnya yang menghilangkan virusnya memang belum ada, tetapi ada obat yang untuk menekan pertumbuhan virusnya. Itu ada obatnya, sehingga orang kena HIV pun jika mengkonsumsi obat itu namanya ARV ya, antiretroviral, itu juga dia selama dia rutin minumnya, dia virusnya bisa dikendalikan sehingga aktivitas yang lain pun bisa berjalan lancar kayak gitu. Jadi tetap biasanya kesehatannya juga bagus kalau orang yang minum ARV itu ya. Kemudian penularannya lewat apa aja? Udah tahu belum? Selain ya betul? Air liur. Terus apa lagi? Hubungan. Ya. Iya, melalui cairan tubuh ya terutama. Iya, cairan tubuh. Cairan tubuh berarti ya lewat mencair sperma ya, seperti itu. Kemudian cairan tubuh wanita itu juga lewat itu ya, lewat hubungan seksual berarti ya kalau cairan tubuh yang sperma. Kemudian lewat penggunaan ya jarum suntik. Biasanya ini untuk para pengguna narkoba ya. Kalau para pengguna narkoba itu yang jenisnya itu disuntikkan kayak gitu. Jika pemakaian yang ini apa ya bergonta-ganti jarum suntik itu juga resiko. Dari apalagi dari darah orang yang terkena HIV/AIDS juga bisa seperti itu. Kemudian yang lebih beresiko adalah jika berhubungan seksual tetapi tidak memakai alat pelindung. Dalam hal ini yang dimaksud itu maksudnya pakai kondom, ya. Pakai alat kontrasepsi tapi yang kondom, ya. Masih ya, masih. HIV juga bisa ditularkan lewat ini mbak, darah. Ya, jadi transfusi darah jika darahnya itu dari orang yang pengidap HIV juga nanti bisa jadi tertular seperti itu mungkin. Kemudian, nah ini lagi yang penting, dari seorang ibu ke janin yang dikandung. Itu juga bisa menularkan secara dari ari-ari, secara transplasental mungkin. Makanya ibu hamil sekarang juga harus diperiksa itu triple eliminasi. Ya, ada HIV, ada sifilis dan hepatitis B. Ya, itu nanti hamil sebelum 12 minggu. Makanya kenapa harus ketika hamil harus periksa sesegera mungkin ketika merasa ada tanda kehamilan. Itu salah satunya harus diperiksa 3 pemeriksaan itu. Kasih ya, Mbak? Kasih Bu.
kalau orang yang terkena HIV dulu ya. Jadi orang yang terkena HIV itu awalnya dia tidak menunjukkan gejala, sama seperti orang normal biasa. Tapi keluhannya itu dia bisa timbul setelah 5 sampai dengan 10 tahun. Baru ada gejala, timbul gejala. Dan dia menjadi AIDS. Jadi kalau HIV itu belum jadi AIDS, Mbak. Tapi kalau HIV AIDS berarti itu kalau sudah sampai AIDS berarti sudah biasanya lebih dari 10 tahun. Biasanya di situ sudah mulai ada keluhan yang penurunan ini kekebalan tubuh mungkin di lebih dari 10 tahun, ya. Jadi tadi paham ya pencegahannya kepripun untuk menghindari infeksi menular seksual, HIV AIDS itu. Yang pertama, setia pada pasangan, ya, tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian jika terinfeksi yang diperiksakan kedua pasangan. Kemudian jika terinfeksi harus diobati sesegera mungkin. Kemudian pencegahan yang lain bisa memakai kondom, ya, memakai pengaman untuk berhubungan, ya. Sampai sini paham ya, Mbak? Sedikit-sedikit paham ya, nggak sedikit banyak ya. Oke. Nah, Mbak Santi kemarin ada keluhannya apa enggak ya? Dari video kemarin beda ya? Yang HP kurang HP ya? Oke, HP. Tapi udah tak jelaskan ya waktu di sana ya? Udah ya? Ya udah, berarti sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak, Mbak Santi? jelas Ibu. Sudah jelas ya? Oke. Berarti Mbak Santi PR-nya hanya anemia ringan saja ya? Iya. Jadi anemia sih, tapi nggak parah sekali seperti itu ya. Insya Allah bisa diperbaiki ya dengan pola makan yang teratur dan porsinya yang beragam seimbang ya. Dan sewu seperti di sini nih. Dengan daharnya ya, itu dalam satu piring ini, seperti ini satu piring. Ini terdiri dari unsur makanan pokok, jangan lupa sepertiga piring, sayurannya juga sepertiga piring. Nah, yang sepertiganya lagi adalah lauk pauk dan buah-buahan seperti itu. Kemudian nanti tablet tambah darahnya diminum ya. Jangan lupa ketika nggak haid berapa? Ketika tidak haid satu tablet per minggu. Iya, satu tablet per minggu. Nanti ketika haid 1 hari 1. Iya, 1 hari sekali ya, gitu. Kemudian banyak makan sayuran ya, banyak makan sayuran, banyak makan buah-buahan, kemudian protein hewan ya. Yang mengandung itu apa aja? Yang mengandung apa? Zat besi tinggi. Kacang hijau. Iya, terus apa lagi? Bayam, betul. Sayuran hijau. Ya, sayuran hijau. Ya, terus protein ya, bangsane telur, ikan itu juga cepat meningkatkan HB ya. Kemudian jangan lupa minum tablet tambah darahnya ya. Untuk niki biar penyerapannya enggak terganggu, minumnya jangan pakai kopi, teh, dan susu, tetapi bisa menggunakan air jeruk, iya, air jeruk nipis, lemon atau jus jambu seperti itu, ya. Jangan lupa olahraga rutin teratur, ya. Ini nanti saya berikan tablet tambah darahnya ya, Mbak. Ya. Dan ini adalah KMS jenengan, ya. KMS calon pengantin, ya. Kartu calon pengantin sehat, ya. Ini ada hasil pemeriksaan jenengan hari ini ya, mulai dari tensi,
berat badan, lingkar lengan, HB, golongan darah ini ya. Kemudian ini juga sudah saya catat. Ininya apa, pemberian imunisasinya jangan lupa besok imunisasi berikutnya PT-nya 1 bulan ya. Kemudian dari saya saran hasil pemeriksaan kesehatan ini panjenengan setelah menikah ini yang saya cetak dapat segera merencanakan kehamilan ya. Kemudian saran yang lain ini karena HB-nya agak rendah jadi harus memperbanyak makan sayur dan protein hewan ya. Ini ada yang hal-hal yang harus diketahui oleh calon pengantin ya. Ada pernikahan yang ideal, kemudian menjaga kesehatan seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya. Nah, merencanakan kehamilan, menghindari kehamilan 4 terlalu itu apa saja ya. Dampak kehamilan terlalu muda, terlalu tua, kemudian pelayanan kontrasepsi, bagaimana apa saja pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin apa saja, kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai oleh calon pengantin seperti itu nih Mbak. Masnya udah keluar duluan ya. Nggak apa-apa. Ini nanti saya berikan hasil pemeriksaan, surat pernyataan konseling, kartu menuju sehat, nanti vitamin ambil di ruang obat ya. Kemudian ini nanti dibawa ke KUA ya, yang dari desa sudah, dari kami kemudian diantar ke KUA seperti itu untuk kekurangan persyaratan pendaftaran yang kemarin ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak Mbak Santi? Cukup ya? Ditanyakan lagi Mbak Santi? Boten. Masnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak dulu. Boten ya. Terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya Mbak, nanti kami WA ya, kami WA 3 atau 4 hari lagi. Terus